Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita melanjutkan ya. Mari kita masih di fasal yang ketiga, al-ismu bin nadhari ila adadihi. Isim ditinjau dari segi bilangannya ya, atau jumlahnya atau adatnya. Kita sudah pelajari ada isim mufrad, ada isim musanna ya. Isim musanna ada musanna hakiki ya, ada musanna mulhaq ya. Nah, kita sudah bahas ya. Baik. Jadi kalau bisa diulang-ulang ya, karena musanna mulhaq ini cukup sulit juga ya. Baik. Itu nanti ada yang lebih mendalam, yaitu kila dan kilta. Itu dipersyaratkan apa? Dia harus mudhof ya. Itu bisa mudhof kepada isim dhohir, bisa mudhof kepada domir ya. Kalau mudhof kepada isim dhohir, maka dia nanti disamakan seperti isim maksur, yaitu domahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, kemudian apa? Taib, kasrahnya juga muqaddarah ya. Nah, kalau dia idhofahnya kepada isim, kepada domir, maka dia seperti di i'rab seperti apa? Isim musanna ya. Yaitu rofaknya dengan alif ya, kemudian nasab dan jernya dengan ya. Itu yang kita harus perhatikan ya, masalah kila dan kilta. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jamak ya. Jamak nanti ada berapa? Ada 3 ya. Ini masih lanjutan kemarin ya. Yang ketiga al-jam'una. Jamak ini adalah hitungan mulai dari berapa? Mulai dari 3 ya. Jadi kalau 2 musanna, kalau 3 udah jamak. 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, jamak nanti ada 3 ya. Baik. Itu apa? Jamak mudzakkar salim ya. Baik. Kemudian jamak muannas salim ya. Kemudian jamak taksir ya. Nah, gini. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir ya. Nah, apa yang dimaksud dengan salim? Salim itu artinya selamat. Salim itu artinya selamat. Ini selamat, selamat. Kok ini enggak selamat gitu ya. Jadi jamak taksir ini jamak yang celaka berarti ya. Nah, ini dimaksud dengan salim selamat ya. Ini adalah mufradnya itu selamat dari perubahannya. Waalaikumsalam. Artinya isi mufradnya itu masih terjaga keotentikannya gitu. Jadi pahami ya. Kalau jamak taksir ini memang udah berubah total. Itu maksud dari salim. Jadi adanya salim ini akan bedakan dengan taksir di sini ya. Paham sekarang ya? Salim di sini ya maksudnya ya. Baik. Nah, dikatakan mudzakkar muannas berarti memang diambil dari mufradnya yang apa? Mudzakkar ya. Nah, kita harus perhatikan di sini ya. Mudzakkar ya. Terima aja. Nah, mudzakkar ada 2 kan? Apa itu? Hakiki, ada yang majazi. Baik. Yang hakiki ada insan ya. Ada apa? Hayawan ya. Baik. Jadi mudzakkar hakiki menunjukkan manusia atau hewan. Kalau mudzakkar majazi tidak menunjukkan manusia atau hewan. Artinya dia benda-benda yang tidak berakal. Nah, yang bisa dimasukkan ke dalam mudzakkar salim ini yang mana? Yang dari manusia ini ya. Nah, kalau yang hewan ini enggak bisa, yang ini juga tidak bisa. Bisa dipahami konsepnya dulu? Nah, jadi dia mudzakkar, cuman mudzakarnya yang spesifik untuk masuk ke dalam mudzakkar salim ya, yaitu menunjukkan manusia saja. Baik. Nah, kemudian nanti tinggal masuk ke dalam rumusnya. Apa rumusnya? Baik. Yaitu isim mufrad ya.
ditambahkan waw, nun, atau ya, nun. Nunnya selalu fathah. Kemudian wawunya sukun, ya-nya juga sukun. Nah, huruf sebelum wawu ini harokatnya apa? Dhammah ya. Kalau sebelum ya apa? Kasroh. Ini harus kita pahami ya rumus ini ya. Nah, baik. Nah, ini rumusnya ya. Rumus jamak muzakkar salim. Nah, baik. Bisa dipahami rumusnya? Jadi dia Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi dikatakan salim karena tetap menjaga keotentikan apa? Isi mufradnya. Dikatakan mudzakkar karena dia mufradnya adalah isim mudzakkar. Tapi dia spesifik oleh mudzakkar salim. Yang majazi jelas nggak bisa, yang hayawan juga nggak bisa, bisanya yang jenis yang manusia. Ya, makanya nanti nama orang atau sifat bagi orang yang berakal. Baik, contoh ya. Apa kita agak cepat aja ya. Karena ini pernah Anda sampaikan dulu ya. Baik. Contohnya misalkan kalimat Muhammadun ya. Apa Muhammadun? Apa Muhammadun? Muhammad ya Muhammad ya. Karena kan nggak nanya apa-apa ya. Apa Muhammad ya Muhammad gitu. Ini kan mufradnya ya. Kalau musananya gimana? Muhammadani ya. Baik. Satu Muhammad, dua Muhammad. Kalau para Muhammad, nah kita cek dulu. Kita cek dulu ya. Baik. Nah, kita ingin menjadikan ini jamak muzakkar salim. Kita cek dulu. Apakah dia jenis manusia? Ya, nama orang. Oh ternyata iya. Oh, memenuhi apa? Syarat ya. Oh berarti bisa. Sekarang tinggal apa? Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Ya. Nah Muhammad. Nah kalau dikasih waw dan nun ya. Berarti pastikan apa? Harokat huruf sebelum waw. Ya ini kan harokatnya apa? Dhammah. Ya, gitu. Kata Muhammadu duna. Muhammaduna ya. Nah. Atau kalau mau pakai yang ini jadinya apa? Taib. Nah, Muhammad kemudian kasih ya nun ya. Nah, sebelum huruf ya ini harokatnya apa? Kasrah. Berarti yang dal ini ya. Nah, Muhammadina, Muhammaduna, Muhammadina. Nah. Taib. Nah, kemudian yang mu'annas salim ya, bisa dipahami insyaallah ya. Taib. Sekarang yang mu'annas salim. Salim berarti dia mufradnya itu selamat. Baik. Kemudian mu'annas. Oh, berarti kita harus lihat juga nih mu'annas itu apa sih? Nah. Baik. Mu'annas juga ada apa? Hakiki. Ada juga apa? Majazi. Nah, gitu. Sama ya. Baik. Cuman kalau mu'annas ini ya entah itu hakiki, entah itu majazi, semuanya bisa ya. Baik. Jadi nggak harus dia yang berakal ya. Majaz juga bisa dijadikan jamak muannas salim. Tahu perbedaannya sekarang ya? Tahu Charles perbedaannya? Baik. Dari kantor tadi? Masya Allah. Setiap langkah menghapus dosa ya. Langkah berikutnya menaikkan derajat ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah ini ya, kalau yang mudzakkar khusus yang ini. Yang ini nggak bisa. Ya. Nanti kalau nggak bisa larinya kemana? Di sini dia. Ini solusinya. Ya. Baik. Nanti juga kadang ada jamak mudzakkar salimnya, ada jamak taksirnya, nggak masalah. Ada dua, nggak apa-apa. Baik. Tapi yang penting apa? Ketika dia tidak berakal, ini nggak bisa dimasukkan ke sini. Ya. Paham ya? Nah, contohnya misalkan ya. Misalkan apa yang benda nggak berakal, misalkan sayyaratun ya. Apa sayyaratun? Mobil ya. Baik. Rumusnya belum ini. Tunggu dulu.
Kalau rumusnya apa ini? Taib. Yaitu isim mufrad ditambahkan alif dan ta. Nanti harokat taknya antara dhammah atau kasrah ya. Ini bisa dhammatain juga ya, atau kasratain. Tergantung ya dia ada alnya atau tidak ada alnya. Nah, ini rumusnya. Baik. Gampang kalau ini ya. Contohnya misalkan ya, saya rotun ya. Baik. Apa saya rotun? Mobil ya. Kalau dua mobil, baik. Tinggal tambahin apa? Saya rotani ya. Ini dua mobil ya. Ditambahkan alif dan nun. Kalau mobil-mobil, baik. Saya langsung ya. Ini langsung jadikan apa? Tak ya. Saya tun bisa tin ya. Atau tin ya. Ini dalam keadaan setara dengan dhammah, ini setara dengan fathah atau kasroh. Jadi nasabnya jamak muannats salim itu dengan kasroh. Ini berbeda dari kondisi umumnya ya. Kalau dia ada alnya jadi apa? As-saya tu ya atau ti. Nah, itu bedanya ya antara yang tanwin dengan yang tidak tanwin. Ini sama persis ya. Nah gini. Baik. Udah ya, soalnya ya. Nah kemudian jamak taksir ya. Jamak taksir ya. Ini tidak ada apa? Rumusnya ya. Makanya rumusnya apa? Hafalan ya. Atau dari kamus ya. Nah, baik. Contohnya misalkan ya. Mislu ya. Apa contohnya? Nah, misalkan masjidun ya. Nah, masjidun. Satu masjid, dua masjid. Mas tambahkan alif dan nun ya. Kalau masjid-masjid masa jidu ya. Baik. Ini nggak boleh tanwin karena dia mamnu minas sorfi ya. Kemudian ada apa lagi? Nah masjid ini kan jenis mudzakkar atau muannas dia? Mudzakkar kan ya, mudzakkar. Cuman dia adalah benda yang tidak berakal kan, memang nggak bisa dimasukkan masjiduna, nggak bisa. Karena syaratnya dia harus berupa nama orang atau sifat ya. Jadi manusia yang jenisnya adalah apa? Nama ya. Atau apa? Sifat ya. Okay. Baik. Kemudian contohnya apa lagi? Misalkan mu'annas, bisa nggak dimasukkan ke sini? Bisa ya. Nah, contohnya hakibatun misalkan ya. Apa hakibatun? Tas ya. Dua tas, haki batani ya. Haki tas hako ibu. Jadi makanya tadi disebutkan bisa jadi dia di sini ada, di sini juga ada. Baik. Jadi nggak menutup kemungkinan ya. Atau di sini ada, di sini juga bisa ada ya. Misalkan dia kan memenuhi syarat untuk dijadikan mudzakkar salim, misalkan tolibun. Dia kan manusia kan? Nah, tapi kenapa jamaknya tulabun? Nggak masalah ya. Jadi apa? Hako ibu ya. Gampang ya? Nah, inilah ringkasnya apa? Pembahasan masalah jamak. Jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Ini kita hafalkan rumus-rumusnya ya. Ini mufrad tambah waw nun alif waw nun ya nun, mufrad tambah alif dan ta. Kalau ini pakai hafalah. Dengan pembiasaan nanti kita tahu ya. Nanti tinggal dimasukkan sedikit sama kitab mukhtarat. Ini jamak apa?
mudzakkar mulhaq namanya nanti. Dia nggak memenuhi syarat, tapi tetap dijamakkan dengan waw nun dan ya nun. Namanya mudzakkar mulhaq namanya. Nanti akan kita bahas di sini ya. Nah ini ringkasnya ya. Ini ringkasnya tentang masalah jamak di sini ya. Insya Allah mudah ini ya. Dan ini menjadi basic. Ini betul-betul harus kita kuasai ya. Ini sangat-sangat mendasar dan ini harus kita kuasai. Fadhal. Fil kalimah hakibah, walau fil kamus hakoid, boleh pakai itu ya apa namanya sama Mu'annas salim. Sebenarnya secara kaidah tuh boleh ya. Cuma nanti kita orang Arab tuh pakainya yang mana? Tinggal itu aja. Kalau di kamus ada, kelas selesai gitu. Tapi secara kaidah memang jamak mu'annas salim itu bisa untuk mu'annas yang berakal maupun tidak berakal. Secara kaidah gitu. Cuma nanti realitanya ya kita juga banyak melihat orang Arab menggunakannya yang mana ya. Sama seperti tolibun ya. Tolibun itu artinya apa? Pelajar ya. Secara bahasa maknanya adalah apa? Orang yang mencari kan. Karena tolaba itu kan apa? Meminta atau menuntut atau mencari ya. Jadi tolibun itu orang yang mencari. Tolibul ilmi orang yang mencari ilmu. Nah, nanti dia bergeser menjadi orang aslinya secara bahasa kan maknanya apa? Mencari secara umum. Nah, bergeser dari makna asli kepada makna secara istilah menjadi apa? Penuntut atau pencari ilmu. Nah, itu nanti akan menjadi perbedaan antara tolibun jamaknya tolibuna dengan tullabun. Jadi bisa dua, tolibun bisa tolibuna dengan jamak mudzakkar salim. Cuman kalau tolibuna itu maksudnya adalah orang yang mencari secara umum. Misalnya kayak orang yang mencari anaknya gitu ya, itu tolibuna gitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah dia itu mencari ilmu berarti tullabun gitu. Nah, kayak gitu tuh. jadi ada dua yang taksir ya. Nggak masalah nanti taksir dengan apa nggak masalah. Yang penting kaidah itu jangan sampai ketabrak saja ya. Nah, makanya nanti ketika ada yang dijamakkan kok dia nggak berupa manusia dan dia bukan nama atau sifat dari manusia yang mudzakkar, tapi kok dengan waw nun atau ya nun itu lari ke jamak mudzakkar mulhaq. Nanti akan kita bahas di sini. Nah, dan itu ada dalam Quran soalnya ya. Coba hakibatun di kamus apa coba? Ada yang bawa kamus nggak? Coba cek. Karena kamus ini hujah yang sangat kuat ya. Dan menjadi marja para penuntut ilmu ya. Nah ini ha, kof kalau di sini hanya ditulis haqibatun haqaib ya. Nah. Juga nanti kamus yang lebih luas apakah orang Arab menggunakannya haqibatun apakah ada juga gitu. Baik. Kalau di sini hanya haqibatun haqaib.
Dia malah ke arah jamak taksir. Kan? Hafaib ya. Jadi ini kaidah secara umum ya. Kalau kita ingin memastikan nanti larinya kemana, itu ya lebih amannya kita cari di kamus ya. Cuman kaidah ini juga harus kita perhatikan ya. Baik, sekarang kita lihat di kitabnya ya. Kita lihat di sini halaman 11 ya. Di sini yang C ya. Isim jamak yaitu ismul jam'i ya. Ismul jam'i, isim jamak adalah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2 ya. Hitungan lebih dari 2, yaitu mulai dari 3. Nah, isim jamak nanti ada 3 ya. Yang pertama jamak mudzakkar salim, Anda sudah jelaskan ya. Itu bacanya jam'u mudzakkarin salimun ya. Jangan sampai salah bacanya ya. Jam'u mudzakkarin, jam'unya itu mudhofnya, mudzakkarin itu mudhof ilaihnya, salimun jangan salimin. Karena salimun itu sifat dari jam'u, bukan sifat dari mudzakkar. Ini banyak salah soalnya bacanya. Bukan, ini belum, enggak ada susunan mubtada khobar. Baik. Itu jam'u mudzakkarin salim, ini belum menjadi sebuah jumlah ya. Jadi jam'u mudhofnya, mudzakkarin mudhof ilaihnya, salimun sifat bagi jam'u, bukan sifat bagi mudzakkar ya. Jadi bacanya jam'u mudzakkarin salimun. Tapi contohnya muslimuna, orang-orang muslim ya. Karena mufradnya muslimun. Nah, dia sebuah sifat yang berakal ya. Orang yang memasrahkan diri ya. Makanya jamaknya muslimuna. Kemudian al-mudarrisuna, para mudarris atau para pengajar ya. Baik. Para guru. Kemudian jamak muannas salim, contohnya muslimatun ya. Orang-orang muslimah ya. Kalau mufradnya muslimatun, muslimani muslimatun ya. Muslimatun muslimatani muslimatun ya. Kemudian al-mudarrisatuna, al-mudarrisatu, al-mudarrisatu, al-mudarrisatani, al-mudarrisatuna. Itu bagus juga kita ngafalin dari mufrad, musanna, jamak gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah jamak taksir ya, taksir ya. Taksir itu dari kalimat kasaro yukasiru taksir. Taksir itu artinya memecah ya. Taksir artinya dia terpecah tidak beraturannya. Jamak yang tidak beraturannya. Contohnya kutubun. Ini jamak dari apa? Kitabun, jamaknya kutubun, kitab-kitab ya. Kitabun, kitabani, kutubun. Ar-rijalu, jamak dari apa? Rojulun. Rojulun, rojulani, rijalun. Rojulun satu laki-laki, rojulani dua laki-laki, rijalun para laki-laki ya. Nah, sekarang kita lihat uraiannya di sini ya. Jamak mudzakkar salim hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan laki-laki ya. Nah, syarat isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim ya. Ini ada syaratnya ya. Yaitu nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri oleh tak marbutoh ya. Kalau nanti diakhiri oleh tak marbutoh itu masuk ke jamak mudzakkar muannas salim nanti. Meskipun lafadznya itu muannas tapi dia adalah apa? Mudzakkar ya. Jadi muannas lafdzan, mudzakkar maknan. Muannas secara lafadz, mudzakkar secara makna ya. Sifat laki-laki yang berakal ya. Ini maksudnya A dan B ini salah satu di antaranya, nggak harus dua-duanya gitu. Salah satu. Nah, cara buatnya ini sudah Anda sebutkan ya, menambah di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat dengan waw nun yang sebelumnya dhammah. Maksudnya sebelum waw ini ya, dhammah. Atau ya nun yang sebelumnya kasrah ya. Muhammadun jadi Muhammaduna, Muhammadina. Al-mudarrisu, al-mudarrisuna, al-mudarrisina. Kemudian mu'minun, mu'minuna, mu'minina ya. Apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim ya.
Babun nggak boleh babuna atau babina ya. Kenapa nggak boleh? Karena tidak berakal ya. Kemudian maktabun, apa maktabun? Meja. Nggak boleh maktabuna ya. Tapi apa? Lihat di kamus ya. Makatib ya, makatib. Nah, entas ya. Tapi sekarang catatan ya. Apabila bersambung dengan isim lain maka huruf nun dibuang. Ini sama seperti musana kemarin ya. Misalkan mudarrisuna atau mudarrisina, para guru kan gitu ya. Mudarrisun para guru ya. Mudarrisin juga para guru ya. Nah, jadinya apa? Kalau kita mengatakan para guru bahasa, jadinya apa? Mudarrisu al-lughati. Jadi nunnya hilang. Kalau gurunya satu, apa? Mudarrisul lughati, gitu kan ya? Itu kalau gurunya satu. Tapi kalau para guru bahasa ya. Jangan hapus dulu ya, sini ya. Ini insya Allah udah paham ya, insya Allah ya. Jadi kalau guru bahasa, gimana bahasa Arabnya? Mudar, ya, risu, al-lughati. Nah gitu. Ini namanya mudhof, ini namanya apa? Mudhof ilaih. Mudhof nggak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar ya, di antaranya kasrah ya. Kalau para guru bahasa, ada para kan banyak berarti ya. Jadinya apa? Nah, mudarrisu, nah ada wawunya, nunnya dihilangkan ya. Mudarrisu al-lughati. Nah, bisa dipahami ya, nunnya hilang ya. Jadi nunnya hilang ya. Baik. Coba guru bahasa. Gurunya satu, cuma dia bisa mengajarkan banyak bahasa. Gimana asal jadinya? Kan gini nih, coba ya. Nih ya, perhatikan sini ya. Kalau ini gurunya berapa? Satu, bahasanya satu. Kalau ini apa? Gurunya banyak, bahasanya satu. Kalau ini gurunya satu, bahasanya banyak. Gimana itu, Salas? Misalkan nih, anak seorang guru ya, misalkan ya. Terus anak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugal, bahasa macam-macam. Berarti seorang guru bahasa-bahasa. Jadinya gimana? Yang dijamakkan yang mana? Ininya. Karena yang dijamakkan kan yang banyak tadi ya nih. Jadi bahasa-bahasa apa? Nah, ketika ini mu'annas berarti larinya kemana? Mu'annas salim. Al-lughat ya. Jadinya apa? Nah. Al-lughat. Jadinya jamak apa? Mu'annas salim ya. Baik. Kalau nih guru-guru bahasa-bahasa. Jadi gurunya banyak, bahasanya juga apa? Banyak ya. Ini banyak. Ini apa? Banyak. Jadi Pak Anggi. Apa Anggi? Apa? Astagfirullah. Jordi. Gimana Jordi?
Al-lughat. Mudarrisu al-lughati. Bisa paham ya? Coba gabungkan dengan musanna coba. Dua guru bahasa. Dua guru bahasa. Jadi gurunya ada berapa? Dua ya. Anak terus dulu. Ini anak hapus ya? Udah bisa kan ya? Nah. Ini supaya kita bisa lebih paham ya. Nomor berapa itu? Ini anak gabungkan dengan musanna ya. Nomor 5. Dua guru bahasa. Nah, berarti ini bentuk apa? Musanna kan? 2. Ini bentuk apa? 1. Berarti dijadikan musanna. Gimana Pak Endang? Coba. Mudarrisa lughati. Ahsanta. Mudarrisa ya. Mudarrisa ya. Al-lughati ya. Nah, jadi nunnya dihilangkan. Asalnya kan mudarrisani kan? Nah, mudarrisa, nunnya hilang. Ya, mudarrisa al-lughati. Dua guru bahasa ya. Coba lagi. Nomor 6. Guru dua bahasa. Coba Pak Tony. Mudarrisu al-lughatan. Hah? Mudarrisul lughatan. Mudarrisul lughatan ini? Ini satu kan? Iya. Berarti mufrad ya. Dua bahasa jadikan. Tapi ketika dia mudhof ilaih pakai yang ya nun. Ya. Jadi apa? Al lughataini ya gini. Nah, karena dia bentuk jernya itu kan dengan ya, bukan lagi lughotani tapi lughataini. Pilih yang ini. Mudarrisu lughataini. Guru dua bahasa ya. Lagi. Dua guru, dua bahasa. Kan mungkin kan? Gurunya dua, bisa ngajarin dua bahasa. Berarti kan bentuk apa? Musanna, ini bentuk musanna. Gimana jadinya? Mudarrisa al-lughatain. Ahsanta. Mudarrisa ya. Nah, ini bentuk musanna ya. Mudarrisa al-lughataini ya. Lagi. Capek enggak? Dua guru bahasa-bahasa ya. Bahasanya dua ya. Gimana Pak Yudi? Banyak. Dua guru bahasa-bahasa. Ahsanta. Mudarrisa dengan dua kan, nunnya hilang ya. Mudarrisa al-lughati. Gampang insyaallah ya. Nah, itu maksudnya gitu ya. Nanti akan dipakai terus ya. Baik. Kemudian yang kedua ya, ini ada catatannya. Jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas, maksudnya dia bukan nama laki-laki dan bukan sifat yang berakal ya. Tapi jamaknya diakhiri dengan waunun atau yaknun, maka dinamakan jamak mudzakkar mulhaq ya. Kasih catatan ya. Jadi ada musanna hakiki, ada musanna mulhaq. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak mudzakkar mulhaq. Jangan ke campur-campur ya. Jadi ada mudzakkar, ada muannas. Ya kan? Nah, di dalam
eh, kemudian ada juga musanna. Biasanya sering kecampur itu antara muannas dengan musanna. Ya. Kalau muannas menunjukkan perempuan, kalau musanna menunjukkan dua. Ya. Kemudian ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Nah, ada musanna hakiki, ada musanna mulhaq. Ada mudzakkar hakiki, ada mudzakkar majazi. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak mudzakkar mulhaq. Ini banyak istilah, makanya kita harus pahami ya. Jamak mudzakkar mulhaq. Nah, kenapa kok bisa ya? Kok ada kecolongan gitu ya? Sudah ada kaidah kan? Ini kan letakkan kaidahnya. Kok bisa nih orang Arab kecolongan gitu ya? Atau mungkin mereka sibuk perang gitu ya. Jadi di kampungnya orang ngomong kecolongan kaidah ya kan? Kok bisa? Ini kan bukan apa namanya? Nama laki-laki dan bukan sifat laki-laki ya kan? Sifat yang berakal ya. Tapi kok bisa ya? Ini kok dijamakkan dengan waunun atau ya nun? Kok bisa ini ya? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Kok bisa ada yang bisa dijamakkan dengan waunun atau ya'nun tapi tidak memenuhi syarat? Itu syaratnya apa? Dia itu nama laki-laki atau sifat yang berakal. Sifat itu seperti apa? Seorang mukmin, seorang muslim itu kan sifat gitu ya. Seperti kuat, qawiyun ya, qawiyuna ya. Atau nanti meskipun ada jamak taksirnya aqwiya ya. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Kok bisa ini kecolongan ini Pak Tony ini ya? Karena mereka sibuk perang sana sini ya. Karena anak-anak kecil bikin kaidah sendiri ya. Udah bapak kita perang. Kita bikin kaidah sesama kita aja. Ya. Baik. Nah kita perlu pahami ya teman-teman semuanya ya. Jadi kaidah ini ya, kalau kita pelajari tentang sejarah penulisan ilmu nahwu ini, itu bukan dari sejak zaman dahulu, tapi mulai diperintahkan oleh siapa? Ada yang mengatakan Khalifah Umar, ada yang mengatakan Khalifah Ali. Siapa memerintahkan siapa? Abul Aswad ad-Du'ali. Itu berarti sebelum masa kekhilafan ini udah ada orang Arab belum? Udah ada ya. Jadi kaidah itu datang seperti kita pelajari ini hanya untuk pendekatan makna. Bukan 100% sebetulnya. Makanya dikatakan kaidah dari kalimat qa'ada kan. Qa'ada itu kan artinya duduk. Nah, artinya dia itu mendudukkan sesuatu yang lari-lari gitu. Artinya supaya gampang difahami, didudukkan kaidahnya. Nah, jadi antara bahasa yang tersebar dengan kaidah yang tersusun itu duluan mana? Bahasa tersebar duluan gitu. Tapi meskipun bahasa tersebar duluan, mereka itu udah punya kaidah cuma tidak tertulis secara rapi. Makanya ketika kok ini kaidah ini nggak pas dengan kenyataan, ya karena kenyataan duluan baru kaidah gitu. Gitu ya. Ini bukan karena bapak mereka sibuk perang, bukan ya. Jangan sampaikan gitu ya. Ini kata masa tangga dulu, karena bapaknya sibuk perang gitu kan. Ini kaidah dibikin anak-anak kecilnya gitu. Jangan ya. Nah, contohnya ya seperti alamun ya. Alamun ya. Apa artinya alamun? Alam ya. Pokoknya ma siwallahi wal alam. Selain Allah itu adalah alam semesta ya. Alam adalah apa? Ya alam. Alam itu alam, alam semesta. Pokoknya selain Allah itu adalah alam. Ya. Dikatakan alam itu karena ya pecahan juga dari kalimat alamah, yaitu alam dikatakan alam karena menunjukkan, alamat kan tanda. Tanda menunjukkan kebesaran Allah, maka dikatakan alam. Nah, alamun ini tidak berakal kan? Dan dia bukan nama laki-laki dan juga bukan sifat laki-laki. Tapi kenyataannya itu ada jamaknya alamuna atau alamina. Bahkan ada dalam surah Al-Fatihah kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu kan. Rabb semesta alam ya. Jadi alamun ternyata jamaknya bisa apa? Alamuna ya. Atau alamina ya. Alamun. Nah, terus mulai ini dari mana? Yaitu disebut dengan apa?
berarti ini namanya adalah jamak mudzakkar mulhaq namanya. Mulhaq itu artinya disamakan ya. Atau disetarakan lah. Kemudian ardun artinya bumi. Ternyata dia jamaknya aroduna atau arodina ya. Pakai waw nun atau ya nun ya. Kemudian sanatun tahun. Bisa apa? Sinuna atau sinina. Kemudian isruna